juga sudah Ibu kirim semua ya. Udah ada semua ya. Nah, kemudian untuk soal UAS-nya ada 35 soal PG, kemudian esainya ada 3 gitu ya. Untuk pilihan ganda nanti insya Allah Ibu akan berikan kalian latihan soal. Nah, itu nanti di share-nya di hari Senin ya. Jadi nanti PJ-nya ingatkan Ibu untuk mengirim latihan soal tersebut gitu ya. Boleh Mbak Selin atau Mbak siapa kemarin Mbak Nanda ya. Seperti itu. Kemudian untuk sebentar. Sebenarnya kalau untuk kisi-kisi sih pas yang materi UAS kemarin udah sering Ibu ini ya, maksudnya mengingatkan kalian ini ditandai seperti itu ya. Memang dari situ banyak yang keluarnya gitu ya. Untuk kalau yang esai 3 soal ini reaksi-reaksi ya, reaksi-reaksi. Sebentar Ibu lihat catatannya Bu. Oke, jadi untuk yang esainya di pembentukan kelat sama ini ya ikatan kovalen. Ya, jadi di pembentukan kelat itu kan ada beberapa macam mekanisme reaksi ya, berikut juga dengan mekanisme kerjanya. Nah, itu kalian pelajari yang pembentukan kelat dari senyawa dimerkaprol, kemudian senyawa INH, EDTA, dan penisilamin. Ya, itu untuk yang pembentukan kelat. Pembentukan kelat itu kalau nggak salah ada di materi apa ya? Stereokimia atau sifat fisika kimia ya? Ibu lupa deh tuh ya. Pokoknya ada ya pembentukan kelat kan ada ligan gitu ya. Kemudian ada kelatnya, kemudian ada logamnya gitu ya. Nah, ini nanti silahkan dibuat rangkumannya ya dari pembentukan kelat pada senyawa dimerkaprol, INH, EDTA, dan penisilamin. Ya, jadi nanti perintahnya itu jelaskan. Ya, artinya jelaskan berarti bukan hanya menuliskan mekanisme reaksinya saja, tapi juga disertai dengan penjelasannya. Ya, kan Ibu juga pada saat menjelaskan udah pernah ngasih tahu tuh ini mekanisme reaksinya, kemudian penjelasannya yang bagian sebelah sini. Seperti itu ya. Kalau nggak salah sih Ibu waktu menjelaskan materi sudah menginfokan ke kalian. Ya, kemudian untuk yang reaksi ikatan, ini ada di materi hubungan struktur, aktivitas, dan ikatan kimia. Ya, jadi kan ikatan kimia itu macam-macam tuh ya ada ikatan ion, hidrogen gitu ya, kemudian ikatan ion dipol, dipol-dipol gitu kan, van der Waals. Nah, ikatan yang paling kuat adalah si ikatan kovalen. Nah, karena dia kuat, dia banyak digunakan untuk pengobatan penyakit tertentu ya, misalnya seperti untuk pengobatan penyakit kanker seperti itu ya, kemudian juga untuk obat-obat antibiotik ya. Nah, itu nanti kalian pelajari ya mekanisme terjadinya ikatan kovalen pada turunan antibiotik beta-lactam ya, kemudian terbentuknya ikatan kovalen pada senyawa organofosfat dan asam etakrina. Ya, jadi ada 7 reaksi ya. Dari 7 reaksi itu yang keluar 2 gitu ya. Dari yang pembentukan kelatnya 1, kemudian yang ikatan kovalennya 1. Seperti itu. Ya, jadi itu untuk yang esai. Kemudian tadi kan esainya ada 3 ya. Nah, satunya lagi adalah dari tugas jurnal kalian. Ya, nah nanti perintahnya seperti apa sama seperti yang kalian cari untuk tugas ya mereview jurnal. Jadi nanti ada dan bahannya, kemudian metodenya sama hasil hasil dari penelitian tersebut gitu ya. Nah, tapi untuk jawabnya nggak perlu sebanyak
yang kalian kerjakan pada saat mengerjakan tugas tersebut gitu ya. Jadi cukup alatnya, kalau alat ini lebih ke ininya ya, perangkat lunaknya ya. Kan di jurnal itu biasanya ada tuh alat yang digunakan, kan ada prosesor komputer Pentium berapa gitu ya. Itu kan perangkat keras ya. Nah, yang perlu kamu tuliskan cukup hanya perangkat lunaknya saja, seperti itu. Ya bisa Hypersam atau Biosam gitu ya. Nah, tergantung dari jurnal yang kalian gunakan. Kemudian kalau untuk metodenya, tuliskan saja sesuai dengan yang ada di jurnalnya. Kemudian kalau yang hasilnya, ya kalau hasilnya berarti kan cukup menuliskan senyawa induk dari jurnal tersebut apa, kemudian dia mempunyai aktivitasnya sebagai apa, ya, kemudian dia dilakukan modifikasinya apa, ya, yang terbesarnya, sama aktivitasnya apakah dia linier atau tidak, seperti itu. Nah, cuma harus diperhatikan di sini, masing-masing jurnal itu kan dia pasti ada beda-beda ya. Mungkin antara Mbak Zahira sama Mbak Flor jurnalnya beda ya. Jadi kalau Ibu baca dari yang kelas sebelumnya itu, ada yang memang jurnalnya ini benar-benar baru dilakukan modifikasi gitu ya. Nah, kemudian ada juga modifikasinya itu sudah pernah dilakukan. Nah, bedanya apa? Kalau yang sudah pernah dilakukan, hasil turunannya itu dia sudah punya nama ya. Jadi kalau yang baru dilakukan modifikasi itu misalnya hubungan kuantitatif aktivitas dan struktur gitu ya dari senyawa estradiol misalnya ya dengan metode apa gitu ya. Nah, si senyawa estradiol ini dia kan si senyawa induknya, kemudian nanti dia dilakukan modifikasi. Nah, dilakukan modifikasinya ini nanti bisa kelihatan tuh ya di dalam tabelnya. Ya, nanti substituennya ya, misalnya dilakukan percobaan 1 sampai 10, substituennya yang pertama misalnya dia dengan per 1 dengan mengikat H. Kemudian nanti ada R2-nya dia mengikat K misalnya seperti itu. Nah, kalau jurnalnya isinya seperti itu, nah artinya itu baru dilakukan modifikasi. Tapi ada juga ya jurnal itu yang dia istilahnya menganalisis gitu ya, menganalisis kembali dari turunan-turunan yang sudah pernah dihasilkan gitu ya. Nah, dari turunan-turunan tersebut mana nih yang mempunyai aktivitas lebih baik dibandingkan dengan si senyawa induknya. Seperti itu biasanya kalau yang menganalisis kembali ini atau membandingkan gitu ya atau menghubungkan di tabelnya itu udah ada namanya tuh, misalnya percobaan 1 sampai 10. Nanti ada nama senyawanya, misalnya 2,3 metil trikloro apa, kemudian yang kedua ada namanya seperti itu. Nah, nanti kalian tinggal bisa ini aja ya, dicek kembali aja jurnalnya kalau kalian termasuk yang mana ya, apakah baru dilakukan modifikasi atau memang sudah pernah dilakukan modifikasi tapi dianalisis lebih lanjut gitu ya, menghubungkan lebih lanjut dari turunan-turunan tersebut ya, seperti itu. Kalau Azahira yang mana jurnalnya? Saya yang analisis, Bu. Jadi menggunakan beberapa model, terus dicari yang regresinya mendekati. Taunya menganalisis dari mana? Dia pakai aplikasi Hypersam. Jurnalnya jurnal tahun 2015. Terus didapetin persamaan, terus ketemu tiga model dari yang telah dianalisis 20 model. Yang paling baik itu 3 modelnya yang dari jurnal yang saya review kemarin itu model 10, model 11, sama model 12, Bu. Udah ada nama-namanya Terus kah? yang paling terbaiknya itu? Nama-namanya ada berarti ya? Kan tadi ada 20 kalau nggak salah ya? Nggak ada namanya, Bu. Oh, kalau nggak ada namanya Iya, bukan itu dong, bukan menganalisis ya? Istilahnya bukan mencari yang terbaik dari turunan yang sudah ada.
Bukan modifikasi. Iya, Ibu. Nah, kayak yang materi Ibu kemarin tuh yang tentang HKSA. Iya, senyawa induknya. Masih ingat nggak yang materi Ibu tentang HKSA? Itu kan ada tuh yang turunan 6-deoksitetrasiklin ya, kalau nggak salah. Nah, itu kan dia dilakukan modifikasi, ada 10 percobaan. Nah, dari 10 itu masing-masing senyawa itu dimasukkan substituen yang berbeda-beda. Nah, kalau itu kan baru mau dilakukan modifikasi gitu ya. Nah, nanti ada juga jurnal modifikasinya dia sudah dilakukan gitu ya, berarti dari jurnal yang sebelumnya. Ya, kalau yang menganalisis kembali itu berarti di tabelnya itu sudah ada nama-namanya, Mbak. Ya, misalnya dari yang 6 deoksitetrasiklin ini, turunan yang pertama dia namanya tetrasiklin aja misalnya. Yang kedua itu namanya apa, ketiga apa. Tapi kalau yang baru dimodifikasi itu dia nggak ada namanya sama sekali. Jadi hanya menuliskan gugus-gugus fungsi ya, ada substituen-substituen yang akan dimasukkan pada posisi yang mana gitu ya. Karena nanti ada yang di R1-nya kah, atau di R2-nya, atau di R3-nya. Seperti itu. Nah, kalau Zahira yang mana? Jurnal saya belum ada nama-namanya, Bu. Belum ada nama senyawa turunannya. Oh, berarti itu baru modifikasi ya. Oke, baru modifikasi ya. Nah, itu berarti nanti kamu tinggal membuat, kan kemarin sudah membuat rangkuman gitu ya, atau mereview dari jurnal yang kamu pakai ya. Nanti tinggal diringkas kembali saja gitu ya, senyawa induknya apa, kemudian dilakukan modifikasi berapa kali percobaan gitu ya. Nah, yang terbaiknya pada senyawa yang gitu ya. Kemudian nanti aktivitasnya apakah dia linear atau tidak. Jadi cukup hanya seperti itu aja. Kalau misalnya kayak angka-angka gitu ya, log-lognya itu nggak perlu gitu ya. Seperti itu. Oke, kalau Mbak Selin termasuk yang mana jurnalnya? Kalau saya yang baru dilakukan modifikasi, Bu. Oke, di tabelnya diketahui apa aja, Mbak? Di tabelnya itu dia R-nya itu dilakukan modifikasinya ada 19 senyawa yang berbeda, Bu, dimodifikasi. Senyawa induknya itu yang tadi Ibu sebutin yang estradiol. Oh, estradiol. Oke. Kemudian perangkat lunaknya tadi Ibu bilang perangkat lunak ya, Bu, yang Iya, perangkat lunaknya aja. Itu yang Hyperchem. Hyperchem ya. Terus metodenya itu dia pakai metode mekanika kuantum. Empiris PM3. Oke. Dari 19 yang paling baik yang mana, Mbak? Kalau di sini hasilnya itu yang paling baik jadi dia ada evaluasinya gitu, Bu. Di tabelnya itu biasanya suka ada tuh, Mbak. Kalau kamu bingung pakai kalimat-kalimat yang pakai regresi ya, kamu bisa lihat di tabel ya. Di tabelnya itu kan yang selain ada substituen pada posisi mana gitu ya. Nah, di sampingnya itu suka ada kayak log IC, log 1 per IC 50, atau ada juga yang hanya menuliskan IC 50 aja. Nah, kalau kamu apa? Di tabelnya? Ada dua-duanya, Bu. Ada dua-duanya. IC 50 sama 1 per IC 50. Kalau dari ini lihatnya yang mana, Bu? Yang bagus. Ada apa aja, Mbak? Ada IC 50 sama log 1 per IC 50. Oh, iya. Oke, jadi kalau kamu sebenarnya itu sama aja ya. Kalau pakai yang IC 50 berarti hasil yang terkecil ya, dari 19 percobaan yang nilainya terkecil itu yang mana ya. Tapi kalau kamu lihatnya pakai log 1 per IC 50 berarti angka yang terbesar. Cuma biasanya tuh nanti akan sama ya, selaras ya, karena kamu ada dua-duanya. Biasanya nanti log IC itu berarti yang terkecil angkanya, berarti yang paling kecil
si senyawa tersebut, kemudian kalau log 1 per IC 50 berarti angka yang terbesar. Ya, misalnya senyawa nomor 10 kamu IC-nya yang paling kecil di log 10. Nah, yang terbesarnya ya di log 10, di senyawa 10. Nah, nanti di log 1 per IC 50-nya pun yang terbesarnya di nomor 10. Biasanya sih gitu. Ya. Iya, Bu. Benar, Bu. Gitu ya. Nanti kalau bingung pakai penjelasan yang pakai regresi-regresi, bisa kamu menyimpulkannya dari tabel itu aja gitu ya. Dilihat IC 50-nya atau log 1 per IC 50 seperti itu. Ya. Nah, kalau yang modifikasi awal berarti kan nanti di hasilnya itu kalian menuliskan senyawa induknya kan apa gitu ya. Dia mempunyai aktivitasnya apa, dilakukan modifikasi gitu ya dengan 19 kali percobaan. Ya dari 19 itu yang terbaiknya adalah misal di senyawa 10 dengan substituennya apa tuh Mbak? Misalnya R1-nya dia mengikat apa, R2-nya R3-nya apa dengan nilai IC 50-nya sekian seperti itu. Ya, kemudian aktivitasnya linier sama dengan si senyawa induknya, yaitu misalnya sebagai anti kanker atau sebagai senyawa estrogen kayak gitu ya. Cukup itu aja. Terus kalau Ananda Sela termasuk yang mana? Kalau saya di sini sih tujuannya menganalisis dan memodifikasi struktur senyawa triazolopyperazine amida, Bu. Termasuk yang mana, Mbak? Yang baru modifikasi atau menganalisis turunannya udah ada nama-namanya? Nama-namanya sih belum, Bu. Kayak ini baru modifikasi doang, Bu. Oh, baru ya. Iya, jadi model 1 sampai 6 gitu, Bu. Nah, kalau yang model-model itu tergantung jurnalnya. Tapi nggak ada nama-namanya. Dari beberapa tabel yang ada di dalam jurnal, ada nama-namanya nggak, Mbak? Kan misalnya percobaan 1 sampai 10. Nah, di sampingnya itu ada nama senyawanya nggak? Oh, nama senyawanya nggak ada sih, Bu. Nggak ada? Iya. Oke, berarti baru modifikasi ya. Oke. Pakainya apa, Mbak, dia? Alatnya, perangkat lunaknya? Oh, perangkat lunaknya itu dia pakai Hypersem 8.0. Hypersem juga ya. Oke. Kemudian kalau metodenya? Metodenya dia pakai metode semi empirik PEM3. Oke. Dia sebagai apa, Mbak, aktivitasnya? Aktivitasnya itu maksudnya aktivitas biologisnya. Oh, itu buat kontrol sekresi insulin gitu, Bu. Oh, insulin. Metabolisme glukosa. Apa obatnya, Mbak? Obatnya senyawa apa? Senyawa antidiabetik turunan triazolopyperazine. Antidiabetes ya. Oke. Nah, kemana lagi, Pak? Kok pada menghilang ini tinggal 7 orang? Septia, apa Septia? Wafa. Aku pakai yang kemarin, Bu, yang senyawa cubebin. Oh, cubebin. Cubebin berarti itu ya modifikasi awal masih kemarin? Modifikasi, iya. Masih modifikasi. Oke. Kemarin udah ya? Wafa kalau nggak salah udah dibahas ya? Udah, pas itu. Flor? Flor pakai apa, Flor? Senyawa induk. Ibu, maaf, aku izin off cam dulu ya, Bu ya. Iya. Mau keluar sebentar. Wah, Flornya nggak ada. Lagi ada pasien kali. Oke, ada yang mau ditanyakan? Soalnya yang esai. Kenapa, Mbak, yang esai?
kisi-kisinya yang kelas A sama B, yang esai sama B. Sama aja. Jadi nanti untuk PG-nya itu kan ada 35 ya. Nanti Ibu akan kasih latihan soal itu 20 ya, 20 soal. 20 soal ini Ibu ambil dari soal UAS yang akan keluar gitu ya. Jadi 10 soal dari soal yang tinggi dan 10 soal dari kelas yang sore seperti itu. Ya, jadi nanti dicari jawaban yang benarnya yang ya dari 20 soal itu. Ya, berarti kan kalau kelas sore yang pasti akan keluar ya dari 10 soal yang kelas sore gitu ya. Kalau kelas pagi ya berarti dari yang kelas paginya yang 10 gitu ya. Terus kalau esainya ya seperti yang Ibu tadi sudah sebutkan ya, ada pembentukan kelat. Pembentukan kelat berarti ada senyawa ya. Kemudian kalau yang ikatan kovalen ada 3 seperti itu. Ya, dari pembentukan kelat yang keluarnya satu soal, kemudian yang ikatan kovalen dari 3 yang keluar seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ya, mudah-mudahan dengan satu soal yang tugas gitu ya, itu ngebantu kalian. Karena kan ini tugas ya, kalau tugas kalian ya mudah-mudahan kalian bisa semua. Jadi dapat nilai sempurna untuk yang di satu. Kemudian juga kan masih ada waktu 1 minggu ya kan, kalian bikin rangkuman mekanisme reaksi dan juga penjelasan dari 7 senyawa tersebut. Itu benar-benar dihormati aja gitu kan. Dan Ibu ingatkan kalau yang namanya reaksi kimia itu posisinya harus benar ya. Misalnya segi 6 benzen dia segi 6. Ya bentuknya pun harus segi 6 gitu ya. Jangan sampai nanti kamu nulisnya jadi segi 5 gitu ya. Kemudian posisi tangan-tangan C-nya, posisi si substituennya. Nah, itu harus diperhatikan ya karena satu aja salah menempatkan huruf gitu ya, karbonnya di mana, H-nya di mana, ya berarti dia itu ya. Misalnya harusnya CH2, kamu nulisnya CH3, nah itu kan seperti itu ya. Jadi kalau reaksi hati-hati ya. Seperti itu. Reaksinya nggak terlalu panjang-panjang gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa semua ya menyelesaikan soal yang mekanisme reaksi tersebut. Gitu. Hari apa? Kalau nggak salah Senin ya? Yang medisinal ya? Bukan? Belum keluar jadwal. Kasih tahu malah. Oh, memang belum? Belum, Bu. Oh, berarti Senin hari pertama ya, Bu? Iya, kalau nggak salah deh. Sebentar. Tadi, Bu, yang jurnal. Bisa diulangi sekali lagi, Bu, yang harus kita tulis di UAS, Bu. Yang harus ditulis itu berarti kan judulnya ya? Iya, Bu. Pertama judul, kemudian setelah judul, alat dan bahan. Ya, kalau alat dan bahan cukup menuliskan yang si perangkat lunaknya aja, ya. Kemudian metode, ya. Setelah metode hasil. Kalau untuk hasil cukup hanya menuliskan senyawa induknya apa, dia mempunyai aktivitasnya sebagai apa, kemudian dilakukan modifikasi awal atau menganalisis, ya, menganalisis atau menghubungkan turunan yang sudah ada, kemudian dicari yang terbaiknya. Berarti kan nanti ada 2 nih, tergantung. Kalau Mbak Selin kan tadi modifikasi awal, gitu ya. Kemudian mungkin nanti ada temennya yang turunannya itu sudah ada nama-namanya, nah berarti itu bukan modifikasi awal. Seperti itu, ya. Nah, nanti dijelaskan penelitian ini melakukan modifikasi awal dengan 10 atau 19 kali percobaan ya pada posisi R mana aja. Kalau memang R-nya cuma ada 1 ya berarti tulisin 1. Kalau misalnya nanti ada R-nya 3 ya tuliskan R-nya 3. Dari 19 percobaan yang mempunyai nilai terbaik adalah ada senyawa nomor berapa ya dengan memasukkan substituen pada R1 dia mengikat apa, R2-nya mengikat apa, R3-nya mengikat apa.
dan nilai aktivitasnya ya, yang log 1 per IC50 atau IC50-nya. Aktivitasnya apa? Udah gitu. Kalau nggak salah sih Senin sebenarnya. Kalian semester berapa sih? Salah, ini saya lihatnya dia 3. Semester 4, Bu. Semester 4 ya. Iya, kimia medisinal itu hari Senin, hari pertama. Barengnya sama imunologi, Sehari 2 ya, Bu? hari 2. Lumayan itu, Bu. Nah, makanya kan ada 1 minggu nih buat minggu tenang, ya. Kimia medisinal kan udah dikasih kisi-kisi lebih spesifik ya, jadi udah kalian untuk esai belajarnya itu. Tinggal nanti imunologi. Imunologi siapa dosennya? Marta, Bu. Pak Marta. Iya. Oh iya. Ya, hari Senin kimia medisinal itu yang pagi jam 10, kalau yang sorenya 18.30. Di jam kedua. Jangan ada yang dikorbankan salah satu ya. Kemarin kayaknya gitu deh, Bu. Biasanya kalau sehari 2 ada 1 yang dikorbankan. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Satu lagi, Bu. Kalau metode, kita cukup nyebutin kayak tadi saya tuh metode mekanika kuantum semi empiris PM3 itu udah cukup. Iya, udah cukup. Oh iya, kasih Bu. Iya. Ada lagi? Fahmi, jurnalnya apa, Mi? Saya jurnalnya tentang ini, Bu, HKSA senyawa aktifnya anti malaria di terpenkasan. Baru modifikasi atau apa? Modifikasi, Bu. Berarti di tabelnya ada macam-macam gugusnya ya? Iya, ada beberapa. Ada berapa, Mas? Berapa percobaan dia? Di jurnalnya ini ada, bentar, Bu. Ada 48 percobaan, Bu. Wow, banyak ya, 48. Berarti di situ di R berapa aja, Mas, posisinya yang dilakukan modifikasi? R1, R2, Bu. Oh, 2. Posisinya 2 ya? Iya. Yang R1-nya mengikat apa, Mas? Di R1-nya? Apa, Mas? Ada nggak jurnalnya? Ada, Bu. Sebentar lagi dibaca. Kalau itu tinggal lihat di tabelnya aja ya. Di tabel tuh biasanya udah lengkap. Yang hasilnya nilai bukannya, Bu? Itu yang RR-nya. Kan tadi kamu ada R1, R2 ya? Ya kan? Nah, yang nomor 1, itu dia R1-nya mengikat apa? Gugusnya.
R1 mengikat R2 terus mengikat lagi O alfa C. Yang R1-nya mengikat apa? R2, Bu. R1-nya mengikat R2. R2-nya? R2-nya mengikat alfa OAC. Kalau yang senyawa keduanya? Tadi kan senyawa pertama ya. Nomor pertama. Yang nomor 2-nya apa? R1-nya? Yang keduanya R1 mengikat OAC, R2 mengikat R3, mengikat lagi H. Oh, oke. Kalau dari itunya yang paling tinggi yang mana? Aktivitasnya yang paling baik? Yang paling baik itu ada di log 1 per C sama dengan 1 C50, Bu. Oh, berarti di tabelnya kamu ada IC50 sama log 1 per IC50. Iya, Bu. Oh iya, berarti nanti kamu dicek ya. Kalau pakai yang log 1 per IC50 berarti yang angkanya paling besar. Tapi kalau pakainya yang IC50 itu berarti pakai angka yang paling kecil gitu. Cuma biasanya dia akan selaras ya. Senyawanya itu pasti akan sama. Kalau IC-nya berarti angkanya yang kecil, yang terbesarnya berarti di senyawa yang juga seperti itu. Sebagai apa? Nih, Anti malaria, Bu. anti malaria. Itunya turunannya sama aktivitasnya. Aktivitas senyawa aktifnya anti malaria diterpenkasan, Bu. Terus hasil modifikasinya, aktivitasnya linear atau tidak? Di kesimpulannya masih perlu modifikasi lebih lanjut sih, Bu, menggunakan metode lain. Tapi aktivitasnya gimana? Ada kata-kata berhubungan kah atau gimana? Ada sih, Bu. Ada, berarti dia regresi yang terbaik, cuman masih perlu tinjauan lebih lanjut lah. Iya, tapi berarti aktivitasnya sama ya, linear ya, dengan si senyawa induknya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain, teman-teman? Cukup ya? Bentar, saya absen dulu ya. Di sini banyak. Ada Romli ada. Nih Romli sibuk banget nih nge-gym mulu. Siti Nurmaya. Siti Nurmaya nggak ada ya. Pada nggak pindah ini kali ya. Fahmi ada, Flor ada, Ananda Sela ada. Iskandar ada nggak? Nggak ada ya. Azahira, Wafa, Ilmi. Ilmi nggak ada ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 orang ya. Oke, berarti alhamdulillah untuk kimia medisinal ini pertemuan kita yang terakhir. Ya, terima kasih banyak untuk satu semesternya ya, untuk kerjasamanya dalam satu semester. Sukses buat UASnya nanti, semoga nilainya sesuai dengan yang kalian harapkan gitu ya. Mohon maaf kalau dalam satu semester ini Ibu ada kekurangan atau kesalahan.
Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu makasih banyak buat semester Sama-sama. ini. Sama-sama.